Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar dan dimudahkan segala urusannya. Senang sekali saya Oki Sandi bisa kembali menyapa Anda di iBreak edisi hari ini, di mana sudah pasti kita akan membahas terkait dengan isu-isu terkini yang terjadi di kota pahlawan tercinta. Masyarakat juga atau pemirsa di rumah pasti tidak asing ketika melintas di beberapa wilayah di kota Surabaya melihat pelang bertuliskan aset milik pemerintah kota Surabaya. Nah, memang pemerintah kota Surabaya memiliki banyak sekali aset yang tersebar di penjuru kota pahlawan yang hal tersebut bisa dimanfaatkan baik untuk sebagai ruang terbuka hijau, sebagai sarana prasarana untuk lapangan, mungkin untuk berolahraga atau bahkan juga untuk menghidupkan UMKM supaya nanti bisa menghasilkan untuk PAD Kota Surabaya. Namun sayangnya ternyata masih ada ribuan aset milik Pemkot Surabaya yang kini dikabarkan masih dimiliki oleh pihak ketiga atau swasta yang tidak memiliki ikatan hukum. Nah, lantas seperti apa penertibannya dan seharusnya seperti apa pemanfaatan aset-aset tersebut untuk bisa menghidupkan ekonomi warga Kota Surabaya? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Ibu Kamelia Habibah, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bu Habibah. Pagi, Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga menemani kami berdua ada Pak Ali Yusa selaku Ketua LPMK Rungkut Tengah Kota Surabaya. Selamat pagi, Pak Yusa. Selamat pagi. Sehat nggih? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Nah, barangkali saya ingin ke Ibu Habibah terlebih dahulu. Ibu, sejauh ini memang target di 2024 kalau saya tidak salah ada 1.000 lebih aset yang ingin disertifikasi. Nah, emang 1.000 aset ini masih digunakan oleh pihak lain atau bagaimana kabarnya, Ibu? Jadi begini, saya menyapa pemirsa dulu Nggih, ya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam bahagia wabarakatuh. pemirsa Inews, mudah-mudahan selalu penuh cinta ya hari Amin. ini ya. Jadi kita ini kemarin kan kebetulan saya sebagai Ketua Pansus LKPJ Nggih. 2023. Nah, ketika dalam proses pembahasan itu kita mengetahui bahwa sudah ada hampir 1.600 hampir 1.600 sekian sertifikat yang sudah tercatat sebagai aset pemerintah Oke. kota. Masih ada sekitar hampir 1.000 sekian yang harus diajukan lagi dan ada sekian ratus yang sudah masuk ke BPN untuk proses pensertifikatan. Nah, jadi memang banyak aset-aset kita yang harus terus dideteksi karena ada yang sudah tercatat di Sembada, ada yang belum tercatat seperti itu. Nah, kalau menurut target RPJMD-nya memang sudah memenuhi target, tapi secara ini kita masih banyak aset-aset yang perlu kita rapikan lagi. Makanya kami mendorong Dinas Tanah atau BTKAD untuk lebih agresif, nggak boleh lemah sahwat ya, nggak boleh lemah sahwat dalam mencatat aset-aset pemerintah kota karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, baik itu bisa menjadi sumber PAD atau justru menjadi sumber perekonomian masyarakat di sekitar sana. Iya. Nah, kalau tadi jenengan mengatakan bahwa sudah ada beberapa aset yang tercatat atau juga belum tercatat, sebetulnya apa yang menjadi kendala sehingga masih banyak aset milik Pemkot yang bahkan belum tercatat juga, Ibu? Mereka harus mengecek dulu karena kan banyak di kota Surabaya ini riwayat tanahnya, ekendom, ada yang seperti itu juga menjadi kendala kita. Ada yang di kreteknya itu tidak nampak. Nah, ini butuh kajian-kajian hukum yang cukup detail. Gitu. Oke, memang beberapa kendala masih dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kota Surabaya sehingga hal itu yang membuat masih ada aset-aset milik Pemkot yang hingga hari ini masih belum tercatat. Terkait dengan pemanfaatannya Pak Yusa, kalau kita lihat sebetulnya di Rungkut Tengah sendiri seperti apa pemanfaatan yang dilakukan warga supaya aset milik Pemkot itu tetap hidup dan menghasilkan bagi warga sekitar? Ya, kebetulan kalau di kelurahan kami di Rungkut Tengah memang tidak ada lahan milik aset, tanah aset kota, namun ada fasum yang belum diserah terimakan. Dan ini cukup luas, cukup banyak. Kemudian kalau di kecamatan ada, tapi bagaimana seberapa besar termanfaatkan oleh warga? Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa? Karena tidak semua warga atau lembaga di dalam lingkup warga, dimulai dari RT sampai LPMK yang ada di tingkat kelurahan, itu paham atau tahu di mana tanah-tanah aset pemerintah kota. Kemudian juga tidak ada pembicaraan, artinya pembicaraan ini camat dan lurah belum ada pembahasan yang masif
pembahasan yang terus-menerus. Bagaimana sih kita akan memanfaatkan tanah-tanah aset kota yang bisa dimanfaatkan untuk lebih kepada warga. Masih sebatas pelaksanaan program. Jadi kalau seandainya ada lahan kosong, itu lahannya aset pemerintah kota, kebetulan pemerintah kota punya program, katakanlah yang sekarang lagi gencar kan namanya program padat karya. Nah, maka camat, lurah mencarikan tanahnya, dikumpulkan itu, didirikan labelnya, maka inilah ada label padat karya. Bicara akuntabilitas dari proyek padat karya tersebut kan juga harusnya jelas. Tentu. Berapa besar sih investasi yang dilakukan, kemudian berapa besar hasil yang diperoleh dari situ, kemanfaatan itu kan harusnya dihitung. Output input ya. Luaran, produk luarannya harus dihitung juga. Persoalannya seringkali ini abai. Yang penting ada, selesai tugas dan kan gitu. jadi tadi kalau Bu Habibah mengutarakan bagaimana sih manfaat pemerintah kota ingin sebesar-besarnya untuk bermanfaatan masyarakat, itu akan selesai ketika sudah didirikan papan dan selesai. Tapi bagaimana sebetulnya lebih mengkreatifkan dan meningkatkan nilai-nilai luaran dari aset yang dimiliki, dengan tentunya harus ada hitungan-hitungan optimal yang diharapkan, yaitu belum ada. Ini mungkin keterbatasan dari aparatur negara ya, dan seharusnya keberadaan RT, RW, LPMK ini bisa didorong untuk ikut membantu dalam hal-hal semacam ini. Baik, artinya sekarang masih sekedar di mana yang penting asetnya sudah ada, sudah berdiri dan ada pemanfaatannya, baik itu untuk padat karya ataupun usaha yang lain, sehingga untuk kedepannya bagaimana kreativitas lebih dikembangkan, karena memang katanya informasinya pemirsa kalau memang aset tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal, itu bisa menyumbangkan 10% PAD Kota Surabaya, itu juga jumlahnya tidak sedikit. Nah, lantas seperti apa kabar terkini untuk aset-aset Kota Surabaya yang masih dikuasai oleh pihak ketiga atau swasta? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Bu Habibah dan juga Pak Aliusa untuk membahas terkait dengan bagaimana upaya mengembalikan aset milik pemerintah Kota Surabaya agar bisa dimanfaatkan oleh warganya, bisa mengentaskan kemiskinan, membawa manfaat dan juga meningkatkan PAD Kota Surabaya tentunya. Nah, hari-hari ini memang dikatakan masih ada banyak sekali aset pemerintah Kota Surabaya yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak ketiga atau bahkan pihak swasta yang tidak memiliki ikatan hukum. Betulkah demikian Bu Habibah bahwa masih banyak pihak ketiga yang menggunakan aset milik Pemkot yang itu mereka tidak punya landasan hukumnya? Ya, kalau saya mengamati ya, yang saya tahu daerah utara, daerah barat itu masih banyak sekali yang pemanfaatnya itu pihak ketiga dan itu belum ada ikatan hukum. Nah, cuman lemahnya pemerintah kota itu ketika itu sudah ketahuan bahwa itu asetnya kita, kenapa tidak segera ditertibkan? Misalnya di Kelurahan Sidotopo Wetan, itu ada perkampungan yang itu asetnya pemerintah kota, sehingga sekarang menjadi perkampungan. Kenapa ketika tidak masih sedikit itu harus segera ditertibkan, sehingga masyarakat tidak akan menjadi korban. Nah, ketika nanti itu harus ditertibkan ketika pemerintah kota membutuhkan, ini akan banyak korban, gitu loh. Dan ini menjadi konflik baru bagi pemerintah kota. Nah, kita bukan hanya tagline hebat, tapi masyarakat bagaimana Surabaya ini menjadi rumah kita, gitu. Bukan hanya sekedar hebat, tapi masyarakat tidak merasa Surabaya ini rumah kita. Ya, kalau tadi Bu Habibah mengatakan bahwa ada aset milik Pemkot Surabaya yang bahkan digunakan sebagai satu kawasan pemukiman warga yang barangkali kalau harus dipindahkan, harus digusur, bukan lagi ganti rugi, tapi ganti untung bagi warga di sana, belum lagi PR untuk barangkali memindahkan warganya ke Rusunawa yang bahkan saat ini daftar antriannya masih begitu panjang. Puluhan ribu. Nah, itu puluhan ribu. Nah, harusnya memang hal seperti ini masih terkesan begitu diabaikan oleh Pemkot atau bagaimana sebetulnya, Ibu? Kami sudah sering kali menyampaikan kepada dinas terkait, lurah camat, segera melakukan sosialisasi. Bikin kalau memang itu mau disewakan, segera minta landasan hukum, konsultasi ke pemerintah pusat, minta fatwa hukumnya, bagaimana ikatannya dengan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, atau memang kita mau bikinkan mereka rusunami, gitu loh, di lahan-lahan di mana yang tidak vertikal seperti itu.
Nah, Surabaya kan masih ada ya di daerah barat tinggal. Nah, cuman kalau itu dibiarkan nanti beranak Iya, tumbuh lagi iya, betul. seperti itu. Kesulitan nanti pemerintah akan kesulitan. Nah, yang kedua, penertiban dan pencatatan aset ini bukan hanya sekedar dicatat. Gitu loh, bukan hanya merapikan aset kita di mana, tapi apa sih lebih kepada faedah atau kemanfaatan yang kita milikin aset itu. Misalnya seperti tadi Pak Ali menyampaikan ada padat karya. Padat karya juga kalau saya menilai sebagai DPRD yang mempunyai fungsi monitoring dan budgeting, angka yang sekian tinggi melakukan padat karya dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan, itu saya rasa produk gagal padat karya itu. Belum berbanding lurus. Belum berbanding lurus. Ketika kami, kebetulan saya di Komisi A itu bermitra dengan lurah camat. Ketika saya tanyakan ke camat, Pak, padat karyanya ada. Angka kemiskinan menurun berapa? Oke. Tingkat pengangguran turun berapa dari adanya padat? Mereka tidak bisa menampilkan data. Nah, ini berarti bisa dong saya mengatakan perlu evaluasi padat karya ini gitu loh, seperti itu. Nah, makanya sangat penting pemanfaatan aset ini bukan hanya dari sektor PAD, tapi kita tahu sekarang di Surabaya ini beberapa bulan lalu ada yang namanya bosgeng itu sekarang musim tawuran. Tidak ada anak nakal, tapi anak berperilaku menyimpang. Karena mungkin di Surabaya sarana prasarana untuk anak-anak pemuda ini sudah berkurang, sehingga mereka berperilaku negatif tadi. Seandainya ada fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah kota di wilayah-wilayah mereka di kelurahan seperti lapangan futsal atau tempat-tempat gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk masyarakat Karang Taruna, pemuda, itu bisa sedikit meredam perilaku menyimpang anak-anak kita di Surabaya. Ya, artinya terkait dengan padat karya di kota Surabaya yang memang sampai dengan hari ini masih berjalan, dikhawatirkan memang hanya sekedar sudah ada, sudah berdiri, selesai. Tidak ada pengawasannya apakah untuk keberlanjutan masih terus ada, lalu juga terkait dengan hasilnya seperti apa, memang ini yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Pak Yusa, terkait dengan kalau aset-aset tadi akhirnya sudah disertifikasi, sudah masuk dalam daftar milik Pemkot Surabaya, sudah sah, sudah resmi, nah lantas pengelolaannya yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga akhirnya berdampak simbiosis mutualisme harus seperti apa, Pak Yusa? Ya, seringkali begini ya, ketika ada aset tanah aset, sebetulnya yang harus dicari tahu oleh pemerintah kota itu adalah kajian nilai aset ini akan maksimal digunakan untuk apa. Oke. Ketika nilai aset ini dimaksimalkan untuk apa, maka investasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, investasi yang akan dicarikan oleh pemerintah kota Surabaya, investor yang akan dicarikan oleh Surabaya, dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar, ini akan jelas. Seringkali ketika ada lahan kosong, masyarakat pasti berpikirnya sangat umum. Oke, kalau itu dekat permukiman, satu bikin akses pasar, dua dibikinkan SWK. Tapi keduanya ini kan juga nggak solusi. Ada solusi yang bisa optimal sebesar tadi ketika dibikin bengkel padat karya. Nah, nilai-nilai investasi seperti ini yang memang harus diprediksi dengan baik. Persoalannya seringkali pemerintah kita tidak pernah tuntas dalam persoalan perencanaan dan pemanfaatan. Sehingga ini aset-aset ini bisa jadi lebih dilirik oleh para investor-investor yang punya kapital, yang punya modal untuk bekerja sama dengan pemerintah kota. Dan bila mana kemudian pemerintah kota hanya melihat manfaat sesaat, yang jelas tanahku sudah laku, dalam tanda petik laku ini sudah dimanfaatkan investasi oleh pihak selainnya, ada investor yang masuk, ini jauh lebih menyenangkan karena nggak perlu capek-capek lagi. Iya toh? Lahan ini sudah dimanfaatkan. Berapa pekerja yang di sana? Ada 10, nilai investasinya berapa? Sekian, selesai. Tapi ini kan bukan harapannya kita, karena ternyata ada puluhan ribu warga miskin yang butuh rumah. Kalau memang jadikan mana yang paling cocok untuk jadikan perumahan? Memang asetnya ada sekitar ribuan ya, Bu ya. Ada ribuan aset. Tapi luasannya berapa-berapa? Nggak semua luasannya cukup besar. Ada mungkin yang luasannya cuma 10 meter persegi. Adanya 200 meter persegi. Tapi panjangnya 200, lebarnya 1. Maksudnya jalan raya itu.
Lebarnya satu, aku bayangin, iya lebarnya. Aku lewat nggak cukup, harus miring, Pak. Itu kan hal-hal yang berbeda. Iya. Gitu. Pemanfaatannya juga akan berbeda. Macam-macam, betul. Mana yang mungkin bisa di-rislak. Iya. Program Lislak ini kan juga program yang sangat luar biasa sebetulnya. Nah, pemanfaatan-pemanfaatan itu saya pikir yang belum dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kalaupun sudah, ya mungkin dalam bentuk wacana. Oke, siap. Artinya pemerintah Kota Surabaya juga harus lebih bekerja ekstra, tidak hanya mencatat asetnya ada di mana, luasan berapa, tapi juga harus melakukan kajian fungsi supaya sebetulnya nilai optimalnya paling tepat digunakan untuk apa, langkahnya bagaimana. Nah, itu supaya memaksimalkan penggunaannya, yang artinya tentu tidak hanya serta-merta ya sederhana, sewakan saja ke pihak ketiga, selesai, tapi juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar khususnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di iBreak membahas terkait dengan pemanfaatan dan juga pengembalian aset milik pemerintah Kota Surabaya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi warga Kota Pahlawan tercinta. Bu Habibah, kalau tadi Pak Yusa mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Surabaya masih lemah dalam hal melakukan pengkajian fungsi optimalnya digunakan untuk seperti apa. Nah, memang hal ini benar atau bagaimana, Ibu? Ya, saya mengakui memang pemerintah kota ini gegabah dalam melakukan program-program. Tapi bukan kami karena saya bagian dari pemerintah kota terus membela pemerintah kota ya Pak Ali. Ruslah itu sudah kita lakukan. Misalnya di RPH Babi yang kita ruslah dengan pemerintah kota. RPH itu kan punyanya BUMD ya. Kita ruslah dengan aset pemerintah kota yang ada di Bandar Sugian. Nah, RPH Babi itu sekarang menjadi SWK, namanya Serambi Ampel. Cuman karena tidak melakukan kajian terlebih dahulu, baik kajian ekonomi, kajian sosial, itu juga penting gitu loh. Sehingga saya memprediksi, mudah-mudahan prediksi saya salah, itu tidak akan tumbuh subur di sana. Karena apa? PKL yang ditertibkan, itu sekarang korat-karit parkirannya. Nah, ada kecemburuan sosial toh. Parkiran itu tanpa bondo, tanpa modal, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kami yang harus mengeluarkan modal, ini satu di situ. Nah, memang evaluasi kami itu butuh kajian. Harusnya di Surabaya ini banyak perguruan tinggi yang bisa diajak sinergi untuk mendampingin UMKM kita. Banyak SWK kita, hampir 60-70% SWK kita itu laya mutu walayah ya, kak mutu tapi kakek gaya gitu loh. Sehingga ya kak urep ya kak mati. Padahal kita miliatan untuk mengeluarkan SWK, membangun SWK itu. Ya itu kegagalan itu, kita tidak pernah melakukan kajian sosial, kajian ekonomi, sehingga masyarakat yang akan menempati menjadi penghuni pedagangnya itu tidak diajak bicara, karepe ku ya opo, yang sekiranya ini ya seperti itu. Menjadi produk-produk gagal akhirnya. Baik, satu di antara yang dikatakan Bu Habibah adalah adanya pembangunan SWK di daerah Ampel ex RPH Babi yang memang semoga tidak sesuai prediksi Ibu Habibah yang barangkali tidak bertahan lama, semoga tidak demikian, yang memang ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Surabaya. Pak Yusa, kalau kita melihat pemanfaatan barangkali yang sudah dilakukan kawan-kawan di Rungkut Tengah yang memang tidak memiliki aset Pemkot, tapi ada di satu kecamatan. Nah, bagaimana warga di sana akhirnya sadar betul bahwa lahan yang ada digunakan untuk semaksimal mungkin menghasilkan, tidak hanya sekedar menepati untuk manfaat pribadi. Ya, ada keberuntungan mungkin ya, keberuntungan bahwa di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar ini ada masyarakat pemukiman dan ada warga yang perumahan. Nah, urban ya, masyarakat urban. Jadi konteks pendidikannya juga cukup baik. Sehingga untuk memanfaatkan lahan-lahan yang bukan wewenangnya seringkali tidak berani atau masih menunggu dan mengikuti alur hukum yang sudah ada. Yang jadi persoalan terkadang ketika kita melihat satu potensi wilayah, nah ini yang kemudian pemerintah kota tidak melakukan bantuan dalam penyediaan lahan tersebut. Semisal beberapa waktu yang lalu ada suatu kelompok masyarakat ingin membangun
lahan itu lahan industri, padat karya. Tapi sayang ketika dilihat lokasi penuh urukan dan harus direkayasa agar bisa digunakan. Revitalisasi ya. Nah ini kan juga jadi persoalan karena tidak mungkin warga memiliki cukup swadaya, pendanaan untuk melakukan hal itu. Nah, hal-hal semacam ini yang juga kenapa akhirnya sebetulnya sejak awal tahun atau tengah tahun ini seperti ini sudah direncanakan kebermanfaatan lahan-lahan yang ada. Walaupun belum dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya, seharusnya pendataan di tiap kelurahan, pendataan di tiap kecamatan itu sudah mulai dilakukan. Untuk di kelurahan kami kebetulan ada lahan sempadan, sempadan sungai, yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Tapi karena lagi-lagi mungkin lurah ini kan sibuk, tugasnya banyak. Segala beban pemerintah Kota Surabaya ini harus selesai di tingkat kelurahan ya. Harus selesai di tingkatan kelurahan. Betul, walaupun kita tahu tukinnya juga bagus. tapi bagaimanapun juga ini juga akan jadi beban gitu ya kelurahan karena SDM di kelurahan tidak semuanya baik, tidak semuanya mapan. Karena di Surabaya itu kalau orang yang nggak baik katanya Pak Wali ditaruh di kelurahan. Nah, padahal di kelurahan jadi bebannya. Nah, ini kan juga jadi selesai di sana padahal. Nah, ini kan juga jadi problem baru. Jadi saya pikir lurah bisa menggandeng potensi-potensi di daerahnya. Camat bisa menggandeng potensi-potensi di daerahnya. Persoalannya juga begini, ketika camat kami Gunung Anyar, kebetulan kami adalah kecamatan kami itu adalah kecamatan yang luar biasa. Kenapa? Ada 3 perguruan tinggi negeri di sana. Namun ketiganya saya pikir abai terhadap lingkungan sekitar. Sehingga ketika camat kami bermaksud mengundang perguruan tinggi negeri ini mulai dari UPN, UINSA, Politeknik Pelayaran, ACU. Mereka hanya memanfaatkan wilayah kami sebagai tempat untuk KKN dan lain sebagainya. Yang manfaatnya jelas lebih banyak perguruan tinggi yang dapat. Manfaatnya pasti jelas dari perguruan tinggi, bukan di kita. Nah, persoalan ini yang kemudian akhirnya pemerintah Kota Surabaya seharusnya mempunyai kebijakan lain untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi. Tadi kan sempat disinggung oleh Bu Habibah, partisipasi perguruan tinggi yang membantu warga di sekitarnya, tanpa bermaksud untuk, yaitu tadi ketika ini dianggap pengabdian pada masyarakat, kemudian ini dananya dari mana? Ya silakan perguruan tinggi mencari sendiri dananya. Toh juga riset itu juga menghasilkan dana kok bagi perguruan tinggi negeri. Ada alokasinya. Jadi tidak usah berharap lagi perguruan tinggi negeri ini kepada pemerintah kota. Justru perguruan tinggi negeri ini ya aktif melakukan partisipasinya. Ada perguruan tinggi negeri di Majen Sungkono yang justru membantu kami di kelurahan kami untuk mapping potensi anak sejak dini. Nah, itu kan menarik, gratis kita. Dan kita tidak membayar ke perguruan tinggi tersebut juga tidak dapat perintah dari kota. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait pengembangan asetnya. Dan catatan bidang ilmu untuk pengembangan wilayah itu tidak hanya di bidang keilmuan sipil. Tadi sudah disampaikan, ada bidang ekonomi, ada bidang maritim, ada bidang agro kompleks. Nah, ini yang harus kita coba saring bersama-sama. Saya pikir pemerintah Kota Surabaya dengan jumlah perguruan tinggi negerinya terbanyak di Jawa Timur, Indonesia hitungan saya nomor 2 kalau nggak salah. Nah, itu ini harusnya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin agar beban kerja lurah, beban kerja camat ini juga tercapai. Persoalannya kapan kita akan mulai dan siapa yang akan memulai, ini yang harus jadi. Ya, itu memang PR yang paling besar untuk mengawalinya. Semoga dengan harapan terbesar dari Bu Habibah dan juga Pak Aliusa, barangkali Dinas Pertanahan Kota Surabaya juga bisa semakin agresif di tahun ini untuk melakukan pendataan aset-aset mana yang milik Kota Surabaya yang masih belum bisa dimanfaatkan, belum terdata, terkait dengan kajian fungsi-fungsinya juga bisa dilakukan, bahkan kolaborasi dengan perguruan tinggi juga bisa semakin erat supaya memang aset tersebut
bisa terdaftar, tersertifikasi, dan termanfaatkan sebagaimana fungsinya untuk warga Kota Pahlawan tercinta. Matur nuwun, terima kasih Bu Habibah, terima kasih Pak Yusa sudah hadir ke studio kami, dan pemirsa saya Oki Irsandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak hari ini. Mari bersama-sama kita terus sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.